Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budidaya ikan gurame. Kali ini saya akan membersihkan kolam bibit gurame saya ya, karena sudah 2 hari ini bibit gurame saya makannya kurang lahap ya. Pas saya cek ternyata banyak amoniak ya, dan ada sejenis makhluk hidup ya, sejenis kutu tapi lumayan besar, ukurannya sejari kelingking orang dewasa. Itu makhluknya, gak tahu kutu air gak tahu apa ya. Nah, ini sebelumnya udah saya kuras teman-teman ya. Saya tidak videokan ya waktu mengurasnya ya, karena saya panik melihat ikan-ikan saya ada beberapa yang mati, takutnya mati semua. Jadi saya tidak divideokan. Ini divideokannya setelah air lumayan terkuras ya. Nah, ini lihat teman-teman ya. Ini air sudah terkuras ya. Tadinya kedalaman 30 sampai 40 cm kedalaman airnya ini. Kalau kolamnya 50 sampai 65 cm itu kedalamannya. Jadi ini tadinya memang airnya terlihat bening, tapi pas saya bongkar di bawah pelepah terinya kan, di sini kan ada banyak eceng gondok ya, dan juga daun kelapa. Pas saya bongkar ternyata di bawahnya itu banyak amoniak ya, seperti lumpur. Nah, itu kelihatan teman-teman, ikan saya sudah mulai agresif lagi. Yang tadinya terlihat lemah ya, mungkin karena airnya berbau juga, bisa juga kekurangan oksigen juga. Itu lihat ikannya sudah itu kelihatan agresif, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Ikan selalu di atas semua, kayak yang kekurangan oksigen ya teman-teman. Ini sebetulnya kotorannya tidak dikuras semua, karena tidak mungkin. Soalnya kalau dikuras semua, begitu diganti airnya semua, takutnya ikan gurame mati semua ya. Karena ini masih bibitnya, masih kecil-kecil. Ikan gurame itu sangat rentan dengan yang namanya air baru. Ini menurut pengalaman saya ya. Bisa dilihat itu ikan-ikan saya mulai agresif lagi setelah dikuras beberapa airnya ya. Ini saya kuras 90% ya teman-teman. Biasanya saya kuras 70% sisakan 30%. Kalau sekarang saya sisakan cuman 10%, karena terlalu banyak zat amoniaknya yang seperti lumpur itu ya teman-teman.
Itu bisa dilihat ikan-ikannya. Ini ada beberapa ikan nila, kalau nggak salah kurang lebih 10 ekor ya. Sengaja saya masukkan ya. Waktu itu umurnya sama, tapi sekarang ikan nilanya udah melebihi ikan-ikan gurame besarnya. Itu bisa dilihat teman-teman, ikannya ada yang loncat-loncat ya. Memang tadinya di situ ada amoniak seperti lumpur ya. Pas mereka setelah dikuras, pas kembali lagi ke tempat itu, ternyata di situ kering ya, belum terisi air. Makanya ikannya loncat-loncat, airnya kurang dalam. Tuh lihat teman-teman, ikan saya mulai main ke sana kemari ya, yang tadinya terlihat diam saja di permukaan, sekarang udah mulai agresif lagi. Tuh lihat teman-teman. Nah, kalau di sebelah sana itu masih ada amoniaknya, cuman sedikit sih. Tapi nanti setelah air lumayan agak penuh, nanti saya akan kuras lagi ya. Selama saya jeda 3 hari lah, nanti saya kuras. Airnya saya ini sedang diisi dulu ya, sampai kurang lebih ya 60% lah. Saya menggunakan air PDAM. Nih teman-teman lihat, jadi ini air tidak saya endapkan dulu ya, saya langsung dari PDAM, dan ini sudah saya kontrol ya. Ini tidak ada obatnya ya, tidak ada obat kaporitnya, saya sudah cek. Kalau air PDAM, kalau kolam menggunakan air PDAM itu sebelum dialirkan ke kolam itu harus dicek dulu teman-teman, apakah ada mengandung kaporit atau enggak. Kalau mengandung kaporit, usahakan pengurasan jangan dilakukan ya. Tuh lihat, kurang lebih ini nanti saya 1 jam ya diisi. Setelah ini nunggu 2 hari baru saya isi lagi. Jadi untuk kolamnya ini saya tidak langsung isi full 30 cm ya teman-teman. Jadi bertahap ya. Jadi 10 cm 2 hari, nanti tambah lagi 10 cm lagi, dan seterusnya sampai 30 atau 40 cm ya. Kenapa? Supaya airnya kalau sudah 3 hari itu terlihat lebih tua ya. Ini saya sedang mengambil ada ikan-ikan yang mati ya teman-teman. Ini pantesan ya, selama 2 hari ini ikan saya kurang lahap makannya, ternyata banyak amoniak. Ini teman-teman ikan yang mati ya. Ikan yang matinya sebetulnya tadi juga sudah ada yang saya buang, maksud saya. Ada beberapa yang mati yang sudah saya buang juga. Nah, tadinya di sini nih teman-teman, amoniaknya ini seperti lumpur di sini. Sekarang sudah saya bersihkan. Nah, ini jadi sebelumnya ya, yang tadi itu ada daun kelapa dan eceng gondok di sini bertumpuk. Ternyata pas saya bongkar, di bawahnya banyak amoniak yang seperti lumpur ya teman-teman. Pantesan ikan saya makannya kurang lahap. Jadi penyebabnya adalah amoniak yang menumpuk seperti lumpur ya. Selain itu ada juga makhluk
air yang tidak dikenal ya, mirip seperti kutu air, itu juga banyak. Mungkin itu juga ya penyebabnya. Nah, sebelumnya amoniaknya saya kuras seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini seperti ini tadinya seperti lumpur nih. Kalau sekarang kan udah agak bening tuh teman-teman. Waktu saya serok sebelumnya ini seperti lumpur teman-teman. Ya, sekarang udah lumayan agak bening. Ini saya lagi pilih yang ada kutu-kutunya itu. Saya masukkan ke bak. Ya, juga yang ada endapan-endapan seperti lumpur juga ini saya serok ke sini. Sedikit-sedikit, tapi lama kelamaan akan bersih ya teman-teman. Nah, ini saya cari. Nah, ini ya lumayan kotor ini. Jadi saya mengurasnya, membuang kotorannya tidak disedot, juga tidak dibuang lewat saluran. Kenapa? Karena disedot tidak mungkin ya, mesinnya tidak ada, saya tidak punya. Dibuang ke saluran juga sama, si amoniak atau kotorannya itu tidak ikut kebuang ya, malah air yang kebuang semua ya. Kalau saya mau dibuang semua airnya, takutnya ikan-ikan saya pada mati. Saya buang ke halaman yang sebelah ya. Halaman sebelah ini nanti saya juga akan buat kolam plastik sama ya, buat pembibitan. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman lihat ya, sebelumnya itu saya buang ke sini, amoniaknya itu kelihatan ya, kotor hijau ya. Itu saya sedang mengambil makhluk-makhluk yang seperti kutu ya. Mungkin ini penyebab ikan mati juga ya. Nah, ini ikan yang matinya teman-teman ya. Ini ada 6 ekor. Sebelumnya udah saya buang ya beberapa ekor. Lumayan banyak yang mati teman-teman. Kalau yang mati saya perkirakan ada sekitar 20, kurang lebih 20 ekor ya teman-teman. Tidak apa-apalah. Kurang lebih 20 ekor yang mati ya teman-teman. Ini saya perkirakan matinya baru sehari sebelumnya teman-teman. Nah, lihat itu teman-teman, kotor sekali ya. Jadi amoniak yang seperti lumpur saya buang ke sini tadi teman-teman, saya kuras serok menggunakan seperti yang wadah putih itu ya. Ini teman-teman lihat ada ya, binatang makhluk ya. Nah, ini teman-teman ya yang seperti kutu air. Ini hidup di air teman-teman. Ini sangat banyak sekali teman-teman. Kalau dikasih makan lele atau bawal, mungkin ini lahap sekali ya, cepat besar nanti lele sama bawalnya. Tapi ini kan saya kolam gurame ya, yang ada ini cuman menjadi hama buat kolam gurame saya. Ini teman-teman, kutunya atau makhluknya seperti ini besarnya sejari kelingking orang dewasa. Dan binatang ini ya, setelah naik ke eceng gondok tiba-tiba dia berubah seperti kupu-kupu atau seperti apa ya, pokoknya dia itu terbang teman-teman. Jadi setelah berganti kulit naik ke eceng gondok dia itu nantinya terbang ya, nggak tahu ini binatang apa ya, saya juga belum paham. Yang jelas binatang ini hidup di air, setelah dewasa dia naik ke atas eceng gondok terus berevolusi ya, dan nggak tahu terbang kemana dia. Nah, air sebelumnya segini teman-teman. Nah, ini air sebelumnya segitu.
seukuran kurang lebih berapa ya, 30 ya, 25 atau 30. Nah itu seukuran jengkal saya ya. Ini masih nggak ada airnya tuh. Ini masih saya isi airnya dengan menggunakan air pump. Nanti saya akan isi segini teman-teman. Nah cukup 4 jari aja. Setelah 4 jari saya biarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari lalu saya isi lagi. Soalnya kenapa? Kalau langsung penuh itu ikan tidak akan merasa betah. Karena ikan gurame itu rentan dengan air yang baru ya. Takutnya menimbulkan kematian yang massal. Ini teman-teman ya, posisi lagi diisi air PDAM ya. Jadi air PDAM-nya saya tidak boros karena kolam tidak langsung diisi semua. Ya, ini cuman sedikit aja. Oke teman-teman ya, mungkin ini sekedar berbagi pengalaman dari saya ya. Ini yang saya alami ya, ini berdasarkan fakta-fakta yang saya alami ya. Hampir saja kolam saya yang berisi ikan gurame hampir saja mati semua itu ikannya. Untung saya keburu saya cek dan ikan bisa terselamatkan. Oke teman-teman ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman pembudidaya ikan gurame ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.